بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ختم النبيين وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه بين الآباء والأبناء antara orang tua dan anak. Al-adabul lati takhussu alaqatil aba'i bil abna'i, adab-adab yang dikhususkan terkait hubungan orang tua terhadap anaknya. Wa min adabil islami fi hadzal majal, di antara adab Islam dalam area ini, dalam hal ini, itu apa saja hak-hak bapak terhadap anaknya, kewajiban anak terhadap bapaknya. Nanti dijelaskan. Yang pertama, husnu ikhtiyari ismil waladi, bagus pemilihan nama bagi anak. Jadi itu bapak kudu milih nama yang baik, yang bagus untuk anaknya. Bitasmiyatihi bismi hasanin syarifin, dengan menamakan ia si bapaknya itu terhadap anaknya, menamain dengan nama yang baik, yang mulia. Wa talqibihi laqaban jamilan, dan melakopkan ya si bapak itu akan lakop yang bagus. Lakop itu apa ya? Gelar ya, gelar yang bagus. Jangan digelarin hidung pesek ya, itu kurang bagus tuh ya. Kasih lakop yang bagus, yang baik itu. Fasyaraful ismi li sahibihi, maka kemuliaan nama itu bagi pemilik nama. Ya kalau namanya bagus, insya Allah kesononya itu orang yang memiliki nama bagus, kesononya jalannya bagus. Wa husnul laqbi rif'atun lil mulaqqabi bihi. Baiknya lakop, baiknya gelar, itu mengangkat ketinggian makom untuk si yang dilakopin dengannya lakop, dengannya si gelar. Contoh, orang digelarin dengan Zainuddin misalkan, perhiasannya agama. Ya, kita namain dia, bukan namain, kita gelarin dia perhiasannya agama. Nah, itu kan bagus tuh. Maka dengan adanya gelar Zainuddin mengangkat martabatnya si pemilik gelar itu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asma'al hasanata, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai ia akan nama-nama yang baik. Wa yughayyirul asma'al qabihata, beliau merubah nama-nama yang buruk. Di kalangan sahabatnya ada beberapa nama yang buruk, yang nama-nama dari tradisi orang-orang jahiliyah itu diubah oleh Nabi. Wa asyrafil asma'i ma kana muwafiqan li asma'il anbiya, dan sepaling mulianya nama itu ialah nama yang sesuai kepada namanya para anbiya. Jadi nama-nama para nabi itu paling bagus. Kasih nama atau Muhammad, kasih nama Ahmad, kasih nama Saleh, Adam, dan selain dari para anbiya. Wa ahabbul asma'i ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sepaling dicintanya nama oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Tuh, jadi Allah demen tuh nama Abdullah sama Abdurrahman. Kasih anak tuh namanya Abdullah, Muhammad Abdullah, Muhammad Abdurrahman. Ya. Wa aqbahul asma'i ma kana muwafiqan li asma'il kafirina mushbihan alqab, mushbihan alqab al-musyrikina. Sepaling buruknya nama itu ialah nama yang sesuaian kepada nama orang kafir. Jadi paling jeleknya nama yang apa ya, yang sama dengan namanya orang kafir. Ya maaf dikasih nama si anak itu dengan namanya yang namanya itu dipakai sama orang kafir. Ya siapa gitu contohnya. Namanya siapa? Ya masyhur gitu, karangan-karangan orang kafir biasanya dinamakan ini. Nah, itu kurang pantas gitu. Kenapa dia itu aqbahul asma, paling jeleknya nama? Karena musybihan, karena menyerupai ia akan al-qabal musyrikin, menyerupai ia akan gelarnya kaum musyrik. Qala sallallahu alaihi wasallam min haqqil waladi 'ala al-walidi ay yuhassina adabahu wa yuhassina ismahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari haknya seorang anak atas
orang tuanya, ya. Jadi haknya anak harus ditunaikan oleh bapaknya. Haknya anak itu apa? Ayu hasin adabahu, bahwa dia harus diperbagus adabnya. Itu bapak ngajarin adab, ya, yang baik kepada anaknya. Wa yuhassin asmahu, dan bahwa si bapak tuh, orang tua tuh kasih nama yang bagus. Rawahul Baihaqi fi Syu'ab. Fi Syu'ab, Syu'ab al-Iman. ولا ندري لماذا يترك المسلمون أسماء الإسلام المباركة ويسمون أولادهم مبهمة بأسماء مبهمة مغلقة. Kata Syed Muhammad, kami nggak tahu kenapa nih para kaum muslimin sekarang mereka tuh meninggalkan nama-nama Islam yang diberkahin, dan mereka menamain anak-anak mereka dengan nama-nama yang nggak jelas, yang nggak ada, yang mughlaq, yang tertutup dari keberkahan. Ya, yeah, nggak berkah namanya. Kenapa sekarang pada banyak yang ngasih nama nggak jelas tuh junjrutannya, apa nggak jelas artinya itu. Limadza la yusammil muslimuna auladahum bi Muhammadin wa Ahmad wa Ibrahim? Kenapa kaum muslimin enggak menamakan anaknya dengan nama Muhammad, Ahmad, Ibrahim? Wa limadza la yusammuna banatihim bi Fatimah wa Zainab? Kenapa itu para kaum muslimin enggak menamain anak perempuannya dengan nama Fatimah, dengan nama Zainab? Alaysat hadhihi asma'un radiha lahumul Islam? Bukankah nama-nama ini itu telah diridhoinya bagi mereka, telah Islam itu meridhoi nama-nama ini untuk mereka. Ya, nama-nama Zainab, Fatimah, Islam udah ridho dengan nama itu, udah ada keberkahan dari Islam tuh. Alam yakhtarha Rasulullah SAW li abnaihi al-kiram? Bukankah Nabi SAW memilih nama itu? Fatimah, Zainab, ya, Ahmad, Ibrahim. Rasulullah memilih nama-nama itu tuh untuk anak-anaknya yang mulia. Ayugalliduna al-ajaniba fi kulli syai'in hatta fi tasmiyati auladihim? Apakah mereka itu mengikuti ajanib, orang-orang asing, orang-orang luar dalam setiap sesuatu, sampai dia perihal menamakan anaknya itu juga mengikuti mereka? Awalam yasma'u qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum? Tidakkah mereka itu mendengar sabda Nabi bahwa siapa orang yang menyerupai sebuah kaum maka dia itu termasuk darinya? Ya. Mereka para kaum muslimin kenapa enggak mau namain anaknya dengan nama-nama yang udah diberkahin, yang udah diridhai nama Islam, kayak nama Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Fatimah, Zainab? Bahkan nama tersebut dipakai oleh Rasulullah untuk menamai anaknya yang mulia. Apa karena mereka bahwa ini nama-nama kuno, ya, nama-nama yang ketinggalan zaman, nggak keren. Padahal kekerenannya dia itu hanya sebatas angan-angan saja. Ya, kekerenan yang abadi ialah kekerenan yang sudah diiyakan, diridhoi oleh Islam. Ketika itu udah diridhoi sama Islam, pasti diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Innal khaira kullal khair innal khaira kullal khairi fi tilkal asma'il arabiyyah. Sesungguhnya kebaikan setiap kebaikan itu ada di nama-nama yang berbahasa Arab. Wasyarafa kulla syarafi fi alqabil Islam. Dan sesungguhnya kemuliaan, setiap kemuliaan itu ada di dalam gelar keislaman. Ya, kebaikan tuh ada di nama-nama yang dianjurkan nama Rasulullah, nama-nama bahasa Arab yang ada tertera dalam Al-Quran, nama-nama para anbiya. Jangan asal nyomot aja mentang-mentang ada nama di dalam Al-Quran, di nyomot tuh anaknya dikasih nama syaitanir rajim, ya, atau lain dikasih nama tuh, padahal kita tahu. Atau ada kan dalam Al-Quran Fir'aun, ya, jangan asal kasih nama mentang-mentang tuh ada di dalam Al-Quran berbahasa Arab, enggak. Jadi tetap sesuai dengan nama-nama yang diperintahkan oleh Rasul tadi. Fala fal nusammi biha auladana, maka hendaklah menamai menamailah dengannya nama-nama Arab itu akan anak-anak kami. Ya, namain deh. Ya, maka hendaklah kami
menamain anak-anak kami itu dengan nama-nama Arab. Wal nulaqiba biha abna'ana. Ini enaknya kita linan aja ya, sukun aja ya, menjezum. Wal nulaqib biha abna'ana. Hendaklah kami melakopkan, ya, memberikan gelar dengan gelar-gelar Islam kepada anak-anak kami. Fa inna فإن فيها عزنا وشرفنا وحياة أمتنا ورضوان ربنا علينا. Karena sungguhnya di dalam nama tadi, nama yang dimuliakan, ya, gelar yang dimuliakan itu merupakan izana, ya, keagungan kami, kemuliaan kami, kehidupan umat kami, dan juga keridhaan Tuhan kami alaina, kepada kami. Jadi kalau kita ngenamain anak dengan nama yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Rasul, ya, kasih gelar kepada anak kita gelar yang baik, maka itu sebuah keagungan buat kami, kebesaran buat kami, ya, kemegahan. Ya, jangan mau ngikutin orang-orang asing yang nggak jelas, gitu. Wa minal adabil islamiyyati fi hadzal majal, yang kedua dari adab Islam dalam hal ini, annahu yanbaghi lil walid, ya, seharusnya seyogyanya bagi seorang ayah itu apa, ayah liqa sya'ra ra'sil maulud, bahwa si ayah itu menyukur rambut kepala anaknya. Wazana yazinu wa yazinahu thumma yatasaddaqu biwazanihi. Kemudian ketika dia habis mencukur tuh si orang tua rambut anaknya yang baru lahir, dicukur, ditimbang itu rambut, kemudian beratnya berapa, baru deh kemudian disedekahkan, baru dia mensedekahkan dengan seukuran timbangannya rambut tadi. Di apa namanya, ditimbang tuh, dapat berapa gram, oh dapat sekian gram, udah sedekahin dengan sejumlah gramnya itu, seukuran timbangan itu. Wa an ya'iqa anhu fil yawmi sabi'i min waladatihi, dan juga hendaknya bagi orang tua itu mengakikahkan anaknya di hari ke-7 sejak kelahirannya, dihitung dari hari kelahirannya. Wal aqiqatu sunnatun muakkadatun, akikah itu sunnah muakkad min sunan Islam, daripada sunnah-sunnah keislaman. Wa hiya ibaratun an syataini tusbahani anil gulami, ya, akikah itu sebuah ibarat, sebuah tentang hal, ungkapan mengenai dua ekor yang disembelih untuk, yang disembelih dari anak laki-laki. Wasyatin wahidatin tuzbahu anil jariyati, ya, satu ekor yang disembelih dari perempuan. Jadi untuk perempuan, laki-laki itu dua, ya, laki-laki dua, perempuan atau. Kenapa kita begitu? Kenapa kita me, tuzbah, menyembelih? Syukran lillahi ala ni'matil wiladati, karena kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita dapat anak, nikmat dikasih anak kami Allah. Wa tausi'atan alal muhtajina, dan juga karena tausiah, berluas-luas kepada orang yang butuh, ya, membagi-bagi deh, kita bagiin karena ungkapan gembira, senang kita kasih juga kegembiraan kepada orang-orang yang ngebutuhin, gitu. Kita sedekah kan. Wa idkhalan lil farahi was sururi ala ahli dari jami'an, dan juga karena memasukkan untuk kegembiraan, ya, memasukkan karena kegembiraan, karena kesenangan, memasukkan kepada apa ya, penghuni rumah semuanya, ya. Kebagian deh makan kambing tuh. Yang ketiga, i'anatul aba'i li abna'ihim ala birrihim wa ta'atihim bi husni muamalatihim. Yang ketiga, ya, menolong orang tua. Jadi orang tua itu membantu anak-anaknya mereka atas berbaktinya mereka dan taatnya mereka dengan baiknya muamalahnya. Jadi si orang tua membantu anaknya untuk apa? Untuk berbakti kepadanya dengan baiknya muamalah. Jadi orang tua juga kudu dia jangan ngesusahin anaknya buat berbakti kepadanya dia. Gitu. Gampangin, gitu, gampangin.
wa hakimi siasatihim, dan mengatur siasatnya mereka, wa rasyidi tarbiyatihim, membimbing didikan mereka, wa amrihim bima yustata'u, dan perintahin mereka dengan sesuatu yang dia mampu. Jadi orang tua ngebantu biar anaknya berbakti kepada dia. Dengan cara apa? Dengan cara ya bagusnya muamalah, interaksinya antara orang tua ke anak baik, ya juga kasih bimbingan kepada dia, perintahin kepada dia hal-hal yang dia mampu, gitu. Bertujuan untuk supaya nih anak berbakti kepada dia, gitu. Jangan disusahin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Rawahu Abu Syekh bi dha'fin. Ya, Allah merahmati orang tua yang orang tua itu membantu anaknya atas berbakti kepadanya. Ya, Allah merahmatin orang tua yang membantu anaknya, yang dia membantu anaknya untuk berbakti kepada dia. Rawahu Abu Syekh, diriwayatkan oleh Abu Syekh bidha'fin, dengan sanad yang lemah. Yang keempat, manhul abai abna'ahum al-'athfa wal rahmata wal 'inayata wal ri'ayata. Ya, manhul aba. Jadi bapak memberikan kepada anak-anaknya itu apa yang diberikan? Al-'athf, rasa kasih sayang, ya, kelembutan, kasih sayang, ya, perhatian, war-ri'ayah juga penjagaan. Ya, jadi adabnya tuh bapak kasih itu rasa sayang, rasa kelembutan, penjagaan, ya perhatian kepada anaknya. Tapi hadis, dalam hadis, annal aqra' ibni habisin, bahwasanya Aqra bin Habis qala, beliau berkata, inna li 'asyratan minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum. Ya, Aqra bin Habis ngomong nih, bahwasanya aku punya anak 10, ya, aku nggak pernah cium salah satu dari mereka. Punya anak 10, nggak pernah diciumin sama bapaknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna man la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki kasih sayang, ya orang yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia nggak bakal disayang oleh Allah. Inna man la yarham la yurham, rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang yang nggak punya rasa kasih sayang, maka niscaya dia nggak bakal disayang oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nabi bersabda, bukan termasuk dari golongan kita orang yang nggak menyayangi yang kecil dan nggak menghormatin yang tua. Amrul abai lil abna'i bis salati idza balagal wahidu minhum sab'a sinin. Yang kelima, orang tua perintahin anaknya untuk apa? Untuk sholat. Ketika salah satu dari mereka itu udah sampai berumur 7 tahun. Lian sya'ala hubbiha wa ta'alluqi biha, untuk menumbuhkan dia atas kecintaan terhadap sholat, ya, hubungan hatinya, keterkaitannya dengan sholat. Tsumma darbuhu 'inda tarkiha, kemudian gebuk tuh anak ketika ngeninggalin sholat. Kapan? Iza balagha 10 sinin, ketika anak itu udah sampai 10 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun dia ninggalin sholat, gebuk. Tapi kalau masih 7 tahun, ya nasihatin, ya nasihatin, suruh dia sholat. Li'alla yata'awwada tarkaha wa jafa'aha wa tafriqu bainahum fil madaji'i. Kenapa kita suruh gebuk ketika dia udah umur 10 tahun? Biar dia nggak kebiasaan ninggalin sholat, biar dia nggak jauh dari sholat. Ya, kalau kita malah biar ini karena kasih sayang, malah justru rasa kasih sayang dengan membiarkan anak-anak itu, memanjakan anak-anak itu bisa menimbulkan mudarat buat dia nanti. Ya. Wat tafriqu bainahum fil madaji. Nah, ketika juga umur 10 tahun itu juga kudu dipisah ranjang, ya, kudu dipisahin antara mereka, antara anak masing-masing tuh, ya fil madaji, dalam tempat tidurnya. Pisahin deh kalau udah umur 10 tahun. Yang keenam, ihtimamul aba'i bi ta'dibi abna'ihim wa ta'limihim wa tahzibihim. Ihtimam, seorang orang tua itu memperhatikan adab anak-anaknya dengan mendidik anak-anaknya, mengajarin mereka, tahzib, mendidik mereka. Ya. Jadi orang tua itu memperhatikan dengan mendidik anaknya, ngajarin anaknya, kasih bimbingan kepada mereka. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, jagalah
diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa qala Ali radhiyallahu an 'allimuhum wa hadzibuhum. Sayyidina Ali, semoga Allah taala meridhoinya, berkata, ajarin mereka tuh, ajarin anak-anak kalian. Ya, didik anak-anak kalian. Wa qala Hasan radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Hasan radhiyallahu an berkata, muruhum bi ta'atillahi wa 'allimuhum al-khaira. Ya. Perhatikanlah, perhatikan. Apa namanya? Perintahinlah, ya. Perintahkanlah kalian kepada anak-anak kalian untuk taat kepada Allah. Dan ajarinlah kalian kepada anak-anak kalian akan kebaikan. Akhirnya kudu hal-hal yang baik kudu diajarin sama orang tua. Bahkan dulu guru kita ngajarin kalau bisa tuh orang tua ngajarin Fatihah kepada anaknya. Fatihah atau bismillah deh paling enggak. Kenapa? Karena tuh sehari bakal dipakai. Selama tuh anak ngepake baca basmalah, baca Fatihah tuh ngalir tuh pahalanya kepada orang tua. Wa fi tarikh al-Bukhari marfu'an ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Adabin hasanin. Dalam tarikh al-Bukhari marfu'an, hadis marfu', tidaklah pemberian oleh seorang ayah akan anaknya yang lebih baik atau yang melebihi daripada adab yang bagus. Nggak ada itu pemberian orang tua kepada anaknya yang melebihi dari memberikan didikan yang baik. Jadi hal yang paling baik, yang paling bagus diberikan oleh orang tua kepada anaknya apa? Adab hasan. Ya, pendidikan yang baik, adab yang bagus. Itu yang paling baik. Selain itu nggak ada. Wa an Jabir bin Sumrah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Jabir bin Sumrah, semoga Allah taala meridainya, hadis marfu', la'an yu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'in. Sungguh ya, mendidik seorang laki-laki kepada anaknya itu lebih baik. Orang tua ngedidik anaknya itu lebih baik bagi dia dari dia bersedekah dengan seukuran satu sa'. Seukuran satu sa'. Jadi dia ketika disuruh milih mana yang lebih bagus antara ngedidik anaknya dan bersedekah sejumlah satu sa', maka yang lebih baik ialah ngedidik anaknya. Wa yanbaghi al-walidi ay ya'taniya bi ibnatihi kama ya'tani bi ibnihi. Hendaknya bagi seorang ayah itu dia memperhatikan anak perempuannya sebagaimana dia memperhatikan anak lakinya. Ya. Fayurabbiha 'alal kamali wal wagar. Ya, orang tua itu mendidik anak perempuannya atas kesempurnaan, atas kewibawaan, ya, keagungan. Wa yukammiluha bil adabi wal haya'i, dan juga si orang tua menyempurnakan, memberikan perhatian yang sempurna kepada anaknya, anak perempuannya, dengan apa? Dengan adab, ajarin tuh adab wal haya, dan ajarin malu. Wa yamna'uha min at-tahattuki wat tabarruji, dan juga melarang orang tua akan anak perempuannya dari kehancuran, dari melampaui batas, wat tabarruj, menampilkan perhiasan-perhiasan. Nah, jangan glamor gitu aja, dan anak perempuan jangan glamor. Wa ya'muruha bis-sholati was-siyami was-sidqi wal afafi, dan orang tua juga nyuruh akan anak perempuannya, nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh sedekah, nyuruh afaf, menjaga diri. Wal ya'lam bi anna syarafahu ma'gudun bi syarafiha. Nah, ini perhatiin nih kata Syekh Muhammad, hendaklah ketahuilah bahwa kemuliaan orang tua, kemuliaannya dia tuh orang tua, itu ma'gudun bisyarafiha, itu tergantung kepada kemuliaannya si anak perempuannya. Wa sum'atahu bisum'atiha, nama baiknya orang tua itu tergantung dengan nama baiknya anak perempuannya. Falyakhtar laha zawjan salihan, maka hendaklah orang tua itu memilihkan bagi anak perempuannya suami yang saleh. Wal yu'ajjil bi zawadiha mata wajada kuf'an laha, dan hendaklah mensegerai orang tua itu dengan menikahkan anak perempuannya kapan saja orang tua menemui laki-laki yang sepadan untuk anak perempuannya.
Wal yuyassir maharha biqadril mustata'i, dan hendaklah orang tua memudahkan mahar anak perempuannya dengan kadar yang dimampu. Ya, kasih mahar yang dimampu oleh si calon suaminya. Wal yabhath an dini zawjiha khatibiha wa khuluqihi, dan tuh orang tua selidikin dulu, ya, cari tahu tentang agama suaminya, suami anak perempuannya, atau orang yang mau khidbah kepada anak perempuannya. Ya, cari tahu tentang agamanya bagaimana, wa khuluqihi, cari tahu tentang akhlaknya bagaimana. Qabla an yabhasa an murattabihi wa amlakihi. Ya, itu dulu tuh cari tahu tuh agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sebelum orang tua mencari tahu tentang penghasilannya berapa, ya, asetnya berapa. Fadzalika da'bar rasyidin, maka hal itu merupakan jalan orang yang mempunyai petunjuk, ya. Wasiratus salafus salihin, dan perjalanan para salafus salih begitu. Ya, dilihat agama calonnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sebelum dia yang cari tahu tentang penghasilan, pekerjaan, asetnya. Yang ketujuh, istizanul abna'i 'inda dukhuli ala abawaihim fil awqatil khassah. Ya, minta izin anak ketika masuk terhadap kedua orang tuanya pada waktu-waktu yang khusus, ya. Jadi anak ketika mau masuk ke dalam orang tua itu kudu minta izin dulu dalam waktu-waktu yang tertentu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum, dan hendaklah minta izin akan kalian oleh orang yang budak-budak kalian, allati malakat aimanukum, itu budak kalian. Jadi budak kalian itu hendaklah minta izin kepada kalian, dan juga walladzina lam yablughul huluma minkum, dan juga orang yang belum sampai al-hulma, dewasa, dari kalian. Belum hulum, belum mimpi gitu ya. Itu hendaklah anak-anak kalian itu juga minta izin kepada kalian berapa kali? Salasa marratin, tiga kali, tiga waktu. Kapan aja? Min qablu salatil fajar, daripada sebelum salat fajar, ketika masuk minta izin. Wahina tada'una thiyabakum minaz zahirati, ketika kalian, ya, menaruh, ya, menanggalkan pakaian kalian di waktu zuhur. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, wa min ba'du salatin isya. Nah, ketiga, setelah waktu salat isya. Salas wa auratin lakum. Nah, ini tiga aurat bagi kalian. Nah, ini kalau mau masuk dalam waktu-waktu ini waktu khusus, waktu tertentu, kudu minta izin dulu mau masuk. Jangan langsung dibuka aja tuh pintu, ya. Kudu, ya, getok dulu, minta izin dulu. Fafi hadhihi al-awqati 'adatan ma yakunu al-abawani fi halatin khasatin aw wad'in khasin la yustahsanu ru'yatuhuma fihi. Maka pada ini waktu, biasanya kedua orang tua dalam kondisi yang tertentu atau dalam posisi yang tertentu yang nggak bagus dilihatinnya, ya, nggak bagus dilihatin keduanya padanya. Yang ke-8, al-qiyamu bi isya'atil mahabbati wal ulfati bainal ikhwani fil manzil. Ya, mendirikan dengan menyebar, melaksanakan dengan menyebarkan rasa kasih sayang, rasa ulfah, ya, sama juga, ya, kelembutan antara saudara-saudaranya fil manzil, dalam rumah. Itu orang tua, ya, ngajarin gitu, nyebarin rasa kasih sayang antara semua anak-anaknya. Wal adli bainahum fil atfi wa taswiyati, dan, ya, orang tua juga harus punya rasa adil di antara mereka tuh, masing-masing anak-anaknya, ya, dalam hal kelembutan, ya, wa taswiyah, sama rata, hatta la yaqa'a fi qalbi wahidin minhum bughdun aw higdun aw ghairatun min akhihi, sampai nggak ada tuh, ya, rasa yang nggak ada dalam hati salah satu dari mereka, dalam hati nggak ada rasa apa ya? Kebencian, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa cemburu kepada saudaranya. Jangan namanya anak yang pertama dikasih sesuatu yang baik, yang sama anak kedua enggak, sama anak ketiga enggak, atau justru kebalikannya, gitu. Anak kedua dikasih, anak satu enggak, anak ketiga enggak, gitu. Jadi kudu adil. Kama hasala baina ikhwati Yusuf alaihi salam.
sebagaimana yang telah hasil ya antara saudara Yusuf alaihissalam. Ya, kisah Yusuf kan begitu kan, orang tuanya apa namanya terlalu memilih kepada Yusuf dibanding yang lain gitu. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى العدل بينهم في العطية والوصية, karena hal itu Nabi SAW bersabda mengisyaratkan kepada keadilan di antara mereka dalam hal pemberian, dalam hal wasiat. Nabi bersabda, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, wa'adilu fi auladikum, dan berbuatlah adil kepada anak-anak kalian. Dan berbuatlah adil kepada anak-anak kalian. Amma fil atfi wal gublati wal rahmati, adapun dalam rasa kelembutan, rasa dan memberikan ciuman ya, dan rasa rahmat kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, anna rajulan kana jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa laki-laki adalah yaitu duduk bersama Nabi. Faja'a ibnun, datang tuh anak laki-laki, lahu, kepada si orang yang lagi duduk sama Nabi. Faqabbalahu, lalu si orang tua itu, si laki-laki itu menciumi anaknya, cium dia keningnya. Wa ajlasahu fi hijrihi, lalu laki-laki itu menduduki anaknya, mempersilahkan duduk fi hijrihi, dalam pangkuannya. Jadi ada laki-laki yang duduk kami Nabi, ya, sebelah Nabi diduduk, datang tuh anak lakinya. Ketika datang sambut dengan baik, diciumin tuh anaknya, yang itu laki-laki, ya didudukin di pangkuannya. Tsumma ja'at ibnatun lahu, kemudian setelah itu datang anak perempuannya kepada dia. Nah, ketika datang nih anak perempuannya, kalau tadi kan anak laki-laki. Nah, ini anak perempuannya datang. Fa'akhadhaha, lalu dia langsung ngambil anak perempuan, fa'ajlasahu ila janbihi. Lalu ketika datang tuh anak perempuan, langsung Nabi si laki-laki itu ngambil tuh anak perempuan, langsung didudukin di sebelahnya anak laki-laki. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW ngomong, ma adalta bainahuma, rawahul Baihaqi. Ya, Nabi ngomong, kau nih nggak berbuat adil di antara keduanya. Kenapa? Karena yang anak perempuannya nggak dikasih ciuman dari seorang ayahnya, sedangkan yang anak laki dikasih tadi itu. Berarti kamu, kata Nabi, ma'adal tabinahuma, kamu tidak melakukan, kamu tidak berbuat adil di antara keduanya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kudu adil dalam masalah kelembutan, hatta dalam memberikan ciuman, ya, kita cium kening yang anak laki-laki juga, anak perempuan juga, gitu. Yang kesembilan, wa minal adabil islamiyyati fi hadzal majal, di antara adab Islam dalam area ini, hal ini, nahyul walidaini 'anid du'a'i 'ala auladihim. Ya, melarang orang tua ngedoain keburukan kepada anak-anaknya. Ya, nggak boleh tuh doain yang buruk. Orang tua nggak boleh ngedoain yang buruk kepada anak-anaknya. Wa hadza hamrun qabihun khatir. Ini perkara yang jelek, yang bahaya. Wa huwa muntashirun katsiran al-yawma bainana. Hal ini udah tersebar kebanyakan. Ya, di antara kami ini sekarang udah tersebar bahwa orang tua itu ngedoain keburukan kepada anaknya. Wa aktsaru ma yakunu zalika minal ummahat. Hal ini sering terjadi dari sisi ibunya. Ya. Idza ghadibat al-ummu ala waldiha, ya, tatkala ibu ini marah terhadap anaknya, sabbat alaihi la'nataha wa naqmataha, maka langsung si ibu itu menuangkan, ya, menuangkan kepada anaknya itu apa ya, langsung dilontarin tuh laknatnya, langsung dilontarin ancamannya. Wada'at alaihi bil waili wal halaki wath thubur, langsung ketika ibunya marah dengan disebabkan anaknya, itu langsung ibunya mendoakan kepada anak tersebut dengan celaka, ya, dengan kehancuran, dengan kebinasaan. Wa hadza amalun la yaliqu fil Islam. Nah, ini sebuah hal yang enggak pantas dalam Islam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli dzalika du'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang mengenai semisal ini nih, ya, semisal ini doa keburukan kepada anaknya. Rasulnya ngelarang. Kayak gulu Rasul bersabda, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoain keburukan kepada diri-diri kalian,
Wala tad'u ala auladikum, dan juga jangan kalian doain keburukan buat anak kalian. Buat diri kalian nggak boleh doain yang buruk, begitu juga doain buruk buat anak-anak kalian nggak boleh. Wala tad'u ala khadamikum, dan juga nggak boleh doain buruk kepada pelayan-pelayan kalian, pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum, nggak boleh juga doain buruk terhadap harta benda kalian. La tuwafigu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Rawahu Muslimun an Jabir radhiyallahu an. Ya, la tuwafigu, ya tidaklah kalian bertepatan dari Allah akan satu saat yang mana yang Allah diminta padanya satu saat itu akan pemberian fayastajib lahum, maka Allah mengiyakan, mengkabulkan bagi kalian. Jadi ketika kalian itu mendoain sesuatu hal yang buruk, itu barangkali itu bertepatan tuh ame waktu di mana Allah mengijabahkan doa. Gitu. Ketika diijabahin doa dari Allah, keburukan udah kejadian, jatuh deh, jatuh pohon gitu ya, udah ketiban puun gitu ya bahasanya. Waja'a rajulun ila Abdullah bin Mubarak fasyaka ilaihi min ba'di auladihi. Datang laki-laki kepada Abdullah bin Mubarak, fasyaka ilaihi. Laki-laki itu mengeluh, mengadu ilaihi kepada Abdullah bin Mubarak, mengeluh tentang apa? Tentang min ba'di auladihi, dari perilaku sebagian anak-anaknya. Faqala lahu Abdullah, lalu Abdullah bin Mubarak berkata kepada laki-laki itu, hal da'auta alaih? Apakah kamu pernah mendoakan hal buruk kepada anak itu? Gala na'am. Kata orang itu, iya, dulu pernah ngedoain hal yang buruk. Gala anta afsadtahu. Kata Abdullah bin Mubarak, ah, engkaulah yang sudah merusaknya. Engkaulah yang sudah merusaknya. Dengan tadi, dengan doa yang buruk, maka ya begitu dia anaknya. Fattaqullaha ibadallah, maka bertakutlah, takwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Wala tad'u auladikum illa bi khairin, dan janganlah kalian mendoakan yang buruk kepada anak-anak kalian kecuali doain yang baik. Wa'lamu, ketahuilah kalian, annallaha, khususnya Allah, yanfa'ukum bihim fi hayatikum kama yanfa'ukum bihim ba'da mamatikum. Ketahuilah kalian bahwasanya Allah itu memberikan manfaat dengan sebab anak-anak kalian, dengan sebab anak-anak mereka. Fi hayatikum, dalam hidup mereka, dalam hidup kalian. Jadi anak memberikan manfaat dalam hidup kalian, sebagaimana juga Allah memberikan manfaat kepada kalian dengan sebab anak-anak kalian itu setelah kalian mati. Ya, dalam dunia anak itu bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Begitu juga ketika kalian mati di akhirat, anak juga bisa memberikan manfaat kepada orang tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluh. Nabi SAW sabda, apabila mati manusia, terputuslah darinya oleh amalnya. Illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Ya, 3 hal ini. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah berarti nggak terputus toh, pahalanya tetap ngalir kepada orang yang mati. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Aw waladin shalihin du'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan untuknya, untuk orang tuanya. Makanya anak yang soleh yang mendoain orang tua, yaitu doanya masih tetap kita ambil manfaat ketika kita mati. Ya, maka doain anak kita, doain yang baik-baik, jangan didoain, jangan dicaci maki atau dilontarkan kalimat laknat, ya, doa-doa buruk jangan sampai keluar tuh. Jaga mulut kita. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.